Misalnya gue looking back, ngelihat kenapa gue bisa consider ini karena as much as gue love the world, tapi yang gue love nggak cuma masaknya doang sebenarnya. Dan mungkin yang dulu membuat gue suka tuh adrenalinnya. Waktu gue pertama kali ditaruh di Pas Beach Club itu 2018, hari kedua. Hari kedua lu langsung Gak tahu makanan, gak tahu orang, gak tahu tim. Itu dia mau ngerjain lo apa gimana? Sepertinya ngetes mungkin ya. Memang gitu ya, kayak lu bilang kan. Yang namanya tiket sampai melingkar ke bawah. Iya. Itu gue cuma ngeliat cuma di Beach Club doang. Iya, udah gak ada kemana-mana. Maksudnya bisa di restoran kayak gitu, tapi ini bisa yang non-stop berjam-jam gitu loh, gak berhenti-berhenti. Tiket sistem ada, cuma kan lu harus bisa gimana caranya lu ngontrol section, walaupun cuma 2 section, tapi di dalam section itu ada section lagi. Gimana makanannya bisa keluar bareng. Perbedaannya gue sama anak gue ini, gue cuma punya pengalaman di luar negeri itu doang. Skill sama, knowledge sama, kemampuan sama. Gue percaya kalau misalnya di tempat kita itu, lu punya the same opportunity, sambil lu kerja di sini gitu loh. Lu sempat ketemu inilah, nanti ada bartender dari sana, lu ketemu chef dari sini gitu kan, menurut gue. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Johnson Radio. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin sama salah satu temen tongkrongan juga, kebetulan langganan juga, rumahnya deket sama toko, jadi dia sering nongkrong di sini. Ini pokoknya salah satu chef panutan, dulunya chef. Jadi ini dia dulu, sekarang ini udah di manajemen level di Potato Head. Cuman dia dulunya executive chef. Dan banyak hal yang menurut gue harus kita kulik banyak nih dari chef yang satu ini. Karena beliau ini otodidak. Dari sebelumnya itu dia gak dari sekolah chef. Di luar negeri cuma gak jadi sekolah chef. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Daryl Wono. Halo. Waduh, akhirnya kesempatan. Tos dulu dong. Gimana? Susah guys, ngajak dia tuh susah banget. Karena banyakan takut salahnya. Takut salah ngomong. Betul. Takut kebanyakan ngomongnya. Betul. Aduh. Jadi ini congrats dulu nih dari kita seluruh tim On The Pass. Kita congrats buat tempatnya Daryl ini udah dapat 50 best kan. Hotel, 50 best hotel. In the world. Nomor berapa sih? Thank you. Nomor 21 ya terakhir. Wis, naik kan itu? Udah 2 tahun kan? Naik. Aduh. Yang kedua kali naik. Kan tim effort. Tim Nggak cuma effort, kitchen ya. doang. Semuanya. Jadi apa sekarang feelingnya abis dapet tuh gimana rasanya? Happy sebenarnya. Cuman kan tantangan awalnya tuh udah dapet. Tapi mempertahanin. Nah sekarang udah 2 kali nih. Yang ketiganya kan kita gak tahu. Iya. Anything can happen ya. Apalagi kalau misalnya award-award yang buat level dunia gini tuh Susah gak sih? sebenarnya banyak banget detailnya. Maksudnya kalau orang-orang banyak yang mikir kayak sulit lah gini gitu, sebenarnya benar. Emang sulit. Emang sulit karena kriterianya banyak. Apalagi kalau misalnya ngomong hotel ya. Iya. Maksudnya kalau bukannya yang restoran gampang. Maksudnya Nah berarti kalau kayak lu satu tempat gitu, satu entity, kalau lu restorannya 5 itu dihitung semua tuh berarti? sebenarnya enggak, kriterianya beda-beda. Kriterianya kayak misalnya beda-beda. dari restoran ke bar ke hotel tuh kriterianya beda. Tapi sebenarnya kriterianya banyak banget, mau hotel mau bar. Jadi kan tim effort semuanya. Jadi sekarang lagi fokus mempertahankannya ini. Semoga. Amin. Betul, amin. Nah tadi kan gue udah bahas dikit nih. Chef yang awalnya otodidak. Ini gue disclaimer dulu, gue udah tau dia tuh dari SMA guys. Jadi gue udah tau dia dari SMA dan gue tau dia nih anak IPA. Jadi anak IPA, anak bola. Gue pas balik Bali, tau gue ngeliat foto di background, ada si kampret di situ. Ngapain dia di dapur? Karena gue ngertinya lu anak IPA kan. Maksudnya ya bukan anak IPA gak bisa jadi chef, cuman gak kepikiran lah kesambet tuh soto. Nih Daryl, kapten tim bola. Wes. Kapten ya? Kapten lu mestinya. Lupa gue sebenarnya. Pura-pura lupa lah, kampret aja. Nggak mau. Ya gitu lah. Kan udah lewat lama ya. Udah lewat. Berapa belas tahun lalu tuh. Lebih man. Nah itu awalnya tuh lu gimana ya bisa tahu-tahu bisa berkecimpung sampai nyusruk di F&B itu. Sebelumnya emang lu sekolah apa? Sebenarnya kan gimana ya, dulu tuh gue sekolah
Awalnya mau sekolah kedokteran di Indonesia toh, nggak jadi. Akhirnya pindah ke Melbourne karena kakak gue udah di sana. Gue nyoba masuk engineering. The nearest best thing ke deket kedokteran itu bioengineering. Tapi begitu sekolah bioengineering, ya kan lu juga udah tau ceritanya. Gue sempat buka bisnis. Oh iya, gue sempat ini, gue sempat itu. Akhirnya kan berkecimpung ya, mulai dari cuci piring. Nah lu buka bisnis dulu baru cuci piringnya? Bukanya kan bareng sama kakak sama keluarga. Oh oke. Pada saat itu. Kakak lu berarti udah lama di F&B dulu sebelumnya? Enggak juga. Enggak punya pengalaman F&B juga. Lah ini modal nekat atau bagaimana tuh? Betul. Otodidak. Oh semuanya ini otodidak? Termasuk kakak lu juga otodidak? Kakak gue juga otodidak. Kan lulusan arsitek. Waduh. Jadi mumpung bagian komunitas jangan di-mention banyak-banyak dulu. Iya. Mungkin nextnya dia kali ya. ya. Ntar nextnya kita ajak ke sini. Gitu. Jadi ya adalah maksudnya ada periode buka bisnis yang tadi kita nggak involve. Hanya kakak gue, akhirnya gue juga involve. Mulai dari situ benar-benar berkecimpung di kitchennya. Berawal dari cuci piring. Nah itu berarti di bisnis lu sendiri dulu Awalnya betul. Oh. Gitu. Itu bapak lu gimana mikir, wah anak gua mau bioengineering, satu jadi arsitek, dua-duanya sekarang di F&B. Itu ada pertentangan gak tuh? Enggak. Pertentangannya mungkin ya. Mungkin. Cuma dia gak ngomong sama lu aja. Mimpi semua orang tua kan. Iya. Anak udah mau jadi dokter gak jadi insinyur. Insinyur gak jadi juga gitu kan. Tapi lu lulus gak? Lulus. Oh lulus. Walaupun 1 tahun lebih ya. Enggak apa-apa, bioengineering Jujur kayaknya aja kalau ya. gua pakai dada masuk itu gak bakal keluar juga ijazahnya sih. Iya jadi lulus. Jadi ada titik di mana awalnya cuman ngebantuin, akhirnya nyemplung pada saat itu masih punya partner kan ya di bisnisnya. Ya kerja. Nyusruk jadinya. Musruh, ya kan. Tapi kan gue diajarin sama bokap dari dulu ya. Yang namanya lu mau gosok lantai, sampai lu owner kayak sampai lu apa juga harus mau. Jangan lupa. Harus kasih yang terbaik biarpun awalnya dari ngelap meja. Betul. Ngelap meja mending ya gitu Ya kan. ini lap lantai. Betul. Pakai tangan lagi kan. Aduh. Gak bisa beli pelan apa gimana itu. Nah itu lu awalnya dari bisnis. Berarti abis lu bisnisnya urusan bisnis kelar. Baru lu ada kerja lagi di sana. Iya sebenarnya kan gue gak banyak kerja di banyak tempat ya di Melbourne ya. Lompat-lompat cuman not mentionable lah. Cuman pada awal itu berkecimpung di bisnis, cuci piring, sampai masak, sampai diajarin masak, sampai disuruh masak karena ada chef partner ya. Jadi partnernya tuh chef sebenarnya. Oh jadi itu kayak mentor pertama lu lah, pertama kali kerja. Sebenarnya mentor pertama gua yang akhirnya dari nggak boleh ya kan restoran Jepang ya. Oh restoran Jepang. Restoran Jepang dari gimana ya yang namanya lu kerja sama orang yang bahasa Inggrisnya sulit. Ini sama orang Jepang beneran? Orang Jepang beneran. Jepang sebenarnya dia Jepang setengah Cina. Ya tetap aja dua-duanya nggak bisa kita ngomongnya. Iya, gue juga nggak bisa. Kadang-kadang. Jadi, iya mau nggak mau dari situ belajar otodidak kan. Temen kerja pun pada saat itu kan orang-orang mereka semua, orang Jepang semua. Nah lu masuk ke restoran itu kan? Betul, within the ranks lah kan. Dari bener-bener bantuin nge-prep, akhirnya masuk ke section. Sampai akhirnya kita harus take over the business completely, gue sama kakak gue. Oh sampai akhirnya lu yang take over? Akhirnya gue sama kakak gue harus take over. Meanwhile lu sekolah? Meanwhile itu gue sekolah. Udah bagus tuh cuman mundurnya setahun. tapi kan full time ya, jadi gue ingat masih ngebalancing between yang di jam istirahat makan siang itu sejam, gue belajar online kan, ada lah recordingnya, balik kerja, malam kerja lagi, setelah kerja belajar lagi, ujian libur seminggu. Bioengineering ya mestinya gak gampang ya. Betul. Biarpun dasarnya pinter. Pinter on the go kayaknya. Bener on the go. Pinter on the go. Nah lu sampai akhirnya situ, nah lu kan sebelumnya keluarga lu juga di F&B juga kan? Ada betul. di F&B, udah dari zaman sekolah kan? Dari zaman kita masih sekolah, betul. Itu beda banget gak sih bisnis di sono sama di sini? Kayaknya memang majority of the reasons kenapa kita semua sekarang pada balik ya. Kan kakak adik gue juga udah pada balik Indonesia. Maksudnya depends on what people nyari ya. Ya. Kayak let's say kualitas hidup, lu mau hidupnya kayak gimana, sukses di mata lu tuh gimana kan beda-beda ya. Ya. Tergantung apa yang lu cari lah. Betul, cuma kan gue nyarinya
Ya maksudnya dengan apa yang lu earn, setidaknya masih bisa hidup aman lah ya. Stabil lah paling nggak. Stabil lah, maksudnya masih bisa enjoying what you earn lah. Maksudnya kan dan itu nggak segampang itu di sana. Oh. Walau banyak ya yang udah Kelihatannya aja kayak lu punya bisnis, tapi padahal mah setengah setengah mati. mati. Betul. Jadi technically lebih susah tuh daripada kalau Susahnya karena yang maksudnya overall cost-nya itu terlalu tinggi. terlalu tinggi. Ya kita kan di sini cuma musingin food cost. Betul. Iya, Kalau di sana kan kita harus mikir ya, yang namanya lu butuh orang berapa banyak, lu mau punya staff permanen setengah mati, Ya, peraturan-peraturan di sana kan juga berbeda sama Indo ya. part timernya mahal banget. Betul. Ada udah lu hire tiba-tiba asumsi lunch akan rame tiba-tiba Sepi. mampus gitu kan. Orang udah Mau- banyak tuh. Betul. Peraturan mau nggak mau lu udah kerja. Kalau nggak salah dulu zaman itu lu kerja 3-4 jam tuh udah harus dibayar. Oh. Kalau lu dilihat gue sebelum itu atau misalnya itu secara lu masih boleh suruh pulang atau gimana. Tapi lu tetap harus bayar. Pada saat itu harus bayar. Nah itu sampai akhirnya lu decide, oke nih yaudah lupain tuh bioengineering, gue jadi chef aja tuh gimana Kan ceritanya? nggak dilupain kan. Iya, emang lu pernah kerja di bioengineering nggak juga kan? Ya udah. Akhirnya Apa ada struggle-nya tuh? Hah? Ada struggle kayak gue susah sekolah. Iya, struggle-nya sih lebih ke arah mikir anjing udah spend all this money, udah spend all this time. Tapi kan pada saat itu kritis dimana kalau misalnya gua nggak turun tangan, ya udah, maksudnya kan it all hands on deck ya pada saat itu keluarga gua. Dan yang mau nggak mau berkecimpung, akhirnya ternyata bisa juga nih gua. Karena kan maksudnya it started as a hobby ya buat gua. Berarti itu lu pas di sana, lu udah nggak di F&B lagi sejak lu udah nggak ngurusin bisnis itu. Most of the hidup lu di F&B itu di sana awal pas di OC. Pas awalnya iya, karena kan kayak gue lupa lah exactly timeline-nya berapa lama apa segala Tua macam. banget kayak lu udah lu. Enggak, dari yang namanya maksudnya dari punya partner yang akhirnya kita take over, yang costing setengah mati, Iya. belajar harus bisa Nyebokin ngerti. lah berarti kan, nyebokin Betul, dari. ya banyak yang nyabokin kakak gue lah. Maksudnya yang zaman dulu tuh paperwork kakak gue. Dia juga belajar sendiri, mau Iya. nggak mau cari tahu, ya kan. Kalau dia nggak ada juga gue nggak bisa pada saat itu karena Gini gue aja cuma akur anjir. ya, gini aja akur. Tapi pada realitanya pada saat itu memang masih ada lah. Maksudnya dulu ada orang-orang yang waktu masih ada partnernya dia seniornya gitu kan. Anak muda juga. Cuman dia yang handle enggak prep sekian tuh cukup untuk sekian let's say. Harga barang kayak segini kemahalan let's say. Gitu-gitu lah. Berarti lu nontonin mistake-nya mereka juga secara nggak langsung kan? Ya mistake gue sama kakak gue sih sebenarnya kan jadinya. Ya itulah kalau bisnis ya, mau salah Betul. siapapun yang salah ujung-ujungnya mah yang punya Iya. bisnis yang salah kan? Semuanya aja salah. Iya. Nah bisnis itu lu abis itu urusan kelar, lu masih lanjut di OC, di F&B? Sebenarnya masih. Jadi gue sempet pindah ke satu restoran lah. Masih ada tempatnya. Ada lah. Ya pokoknya ada lah. Dan karena kan pokoknya ada titik waktu itu gue masih bantu ini restoran juga. Mereka udah mulai stabil. Gue mau mulai ekspor nih. Mau nyoba lain nih. Tempat-tempat lain nih. Berarti secara nggak langsung lu udah mikir lu mau jadi chef juga dong? Ya udah berkecimpung. Oh, udah nyemplung Udah keseharian. Ya kan. Oke. Yang dari pagi sampai malam di kitchen. Tidur Lu di pengen lihat kitchen. yang lain sekarang? Iya pengen. Maksudnya pada saat itu kan masih belum lama ya. Kayak ada apa sih di luar sana gimana sih kalau misalnya gue nggak di tempat ini gitu kan. Ya akhirnya kebetulan pada titik itu gue apply ke beberapa tempat lah. Modelnya kan kalau di sana kan show up ya. Ya. Lu ngirim CV, lu kirim CV. Basically semua nyari kan? Betul, tapi kan modelnya beda ya. Di sini kan nunggu ada posting di LinkedIn, di Iya. Facebook, baru kita kirim gitu. Kalau dulu pada saat itu modelnya gue ngeprint, ya udah sebar. Oh berarti nggak ada vacancy, gua lu kirim aja. Betul. Modelnya emang kayak gitu. Betul. Culture-nya di sana kayak gitu. Nggak tahu Apa ya. lu nya aja nggak yang Pada saat itu kan gue nggak tahu ya culture-nya seperti apa. Sedangkan kalau gue masih dalam student visa kan nggak bisa segampang itu juga nyari di official platform gitu kan. Karena mereka nyari yang lu punya izin kerja yang bisa full, nyari yang udah sertifikasi dan lain-lain. Ya basically mentok lu cuma kayak part timer di sana juga kan? Betul. Karena lu masih under student visa. Betul, dan akhirnya pada saat itu gue lupa detailnya sebenarnya. Cuman gue nyari akhirnya dapet dipanggil. Yang kenapa gue sempat implementasiin juga waktu di Pohe itu gue pengennya trial walaupun nggak boleh kan sebenarnya.
trialnya lebih kayak kalau lu mau masuk sebagai staff, lu DW dulu sama gue sebulan. Oke. Gitu atau 2 bulan. Depending on mereka maunya berapa lama. At least once lu jadi staff tuh udah fix lah, berarti lu udah oke Betul, lu juga komit sama lah dia, gitu kan. Cuman pada saat gue belajar dari pengalaman gue nyari kerja ini sebenarnya. Jadi waktu pertama kali gue apply, kayak jangka 3 hari masih nyari-nyari, tiba-tiba ditelepon suruh datang. Oke, datang. Gue nggak expect disuruh kerja kan. Lu pikir interview aja? Interview aja, gue datang. Kalau nggak salah yang berawal, enggak, gue minta lu 2 jam aja deh. Lu assisting nih satu CDP ada di satu section, lu kerja. Dari 2 jam ternyata jadi 9 jam cuy. Gitu kan. Maksudnya mau ngetes doang tuh padahal. Iya, makanya dia keep it di bawah 4 jam rule tadi. Tapi gue masuk, akhirnya tempat memang rame terus memang tempat itu. Akhirnya jadi 9 jam. Akhirnya gue dibayar buat 9 jam itu. Dan dia bilang, if you still want it, please come tomorrow. Dia bilang. Nah itu masih di Japanese juga berarti? Rananya sama apa udah totally Udah different? Western, udah Lu carinya yang Western? Iya. Kenapa lu lihat? Nah itu berjalan sampai lulus tuh berarti di sana? Ini udah lewat ceritanya, gue udah lulus sebenarnya. Oh, cuman Jadi lu waktu masih... gue nyari kerja ini gue udah lulus dari Melbourne Uni kemarin ini, nyebut merek jadi. Nggak apa-apa. Iya udah lulus posisinya, makanya timelinenya sedikit scrambled sebenarnya. Makanya sampai lu akhirnya lu kayak decide kayak oke nih yaudah gue chef aja. Gue berkecimpung di dapur ini tuh titik poinnya buat lo tuh apa? Karena pasti nggak gampang juga kan, sama effort lu yang lu keluarin buat lulus di sekolah lu juga itu kan pasti nggak gampang dilupain. Nggak, maksudnya gimana ya? Mungkin waktu gue masih kerja di tempat itu, gue mikir kayak apa lagi sih? Maksudnya saat ini What's next? gue suka, I enjoy, mau semenderita kita dulu kayak gimana? Lu bisa tanya kakak gue. Ya udah, it's something yang gue suka, gue enjoy pada saat itu, walaupun setai-tainya nggak boleh pakai kata-kata gitu ya. Nggak apa-apa. Cuman pengen ya udah apa sih selanjutnya dan ya udah at that time that works kan. Jadi ya mau nggak mau gue coba. Jadi ada sesi ngalirnya juga lah once lu dapat good opportunity juga berarti. Ngalir bukan berarti gue nggak punya choice ya. Cuman kan lu pada jadi anak muda yang berpikir kayak gimana nih gue mau nyari duit ke depannya. Gue lulus tapi nggak practicing bioengineering. Meanwhile lu kalau kerja di dapur lu udah jalan terus kan? Udah jalan. Udah tinggal gitu kan. udah tinggal kerja aja, udah nggak usah nyari-nyari lagi. Betul. Jadi kayak kalau nggak salah, iya pokoknya di titik gue dapat kerjaan baru itu sempat mau dikasih, maksudnya lebih banyak shift gitu-gitu. Mereka lebih hati-hati karena kan official company ya. Iya. Akhirnya gue sempet ngambil sertifikat 3 atau sertifikat 4 lupa deh. Cuman at a point tuh bahwa dengan gue megang sertifikat itu gue bisa dibayar lebih. Oh, lu udah bisa jadi kayak staff lah di sana. Betul, karena kan lo ada basic knowledge ya, basic knowledge hygiene, basic knowledge di kitchen. Ya. Walau gue masuk ke entry itu tuh yang course. di Indo nggak ada kan. Kalau di luar negeri rata-rata lu mesti go through those kind of certification, at least lu ngerti hygiene-nya kayak gitu-gitu. Betul, cuman kan maksudnya beda ya, secara satu dunianya kita juga beda. Iya. Dari peraturan, dari cara kerja apa segala macam kan beda. Cuman ya pada saat itu ya udah invest myself karena udah decide mau explore F&B, akhirnya ngambil sertifikat itu course setahun. Masuk ya lu bayangin masuk ke entry level course, lu udah bawa pisau sendiri. Oh, lu udah tahu soalnya. Gitu kan, udah bawa pisau sendiri, udah bawa tool sendiri. Mereka bawa pisau 7 biji. Gue cuma punya 3. Ya cukup sih 3. Gitu kan. Nah itu sampai lu udah di situ, ini biar nggak kepanjangan aja, lu bisa sampai akhirnya decide ke Bali tuh gimana aja? Lu abis dari sana langsung ke Bali apa ada ke Jakarta dulu? Jakarta 3 bulan nunggu interview. Jadi ya long story short, di tempat gue yang terakhir, gue udah lagi diproses apply Full time lah kayak gitu. PR. Untuk visa dulu nih. Gue udah punya sertifikat, gue mau punya visanya. Sebenarnya aplikasinya tuh udah berjalan sekitar 8 bulanan. Pas banget pas gue ulang tahun, gue masih inget. Pas gue ulang tahun gue terima surat, gue buka. Gue pikir gue diterima nih. Wih hadiah ulang tahun banget gitu kan. Ternyata bonusnya beda jenisnya. Applicationmu ditolak, lu punya 29 hari. Oh langsung dikasih time limit keluar buat lu dari keluar. country. Iya setelah bertahun-tahun lo bayangin kan. Makanya sampai hari ini kan barang gue masih ada di sana. Gitu. Jadi di tempat gue yang kerja terakhir dia bilang, chefnya yang bilang,
Sorry kita nggak bisa support, kita nggak ada budget buat Sponsor kayak gitu. sponsor. Terus dia bilang, gue punya teman yang gue ajak stage dulu. Sekarang dia kerja di Bali. Dia lagi nyari orang apparently, lu mau nggak kerja di Bali? Gue say why not man? Kayak akhirnya dapat interview. Itu langsung di sini. di sini. Dari proses interview lumayan lama, kayak jangka 3 bulan lah. Gue inget sempat ada jeda 3 Emang bulan. lu abis dari Australia masuk ke yang di Bali jadi apa? CDP. Oh langsung CDP. Lama amat 3 bulan cuma jadi CDP doang? Oh enggak 3 bulan tuh interviewnya. Dari interview pertama sampai gue dikontrak. Prosesnya lah. Tuh. Berarti ya kan nggak kecil juga kan perusahaannya. Sampai akhirnya lu abis dari situ udah lu di Bali udah sampai sekarang tuh. Udah sampai sekarang ya udah sampai sini lah ya. Udah no turning back lah ya. Nah ini lu kan berarti dari CDP kan. Sampai akhirnya terakhir kali di operasional kan executive chef. Emang gue ngelihat di Potato ini banyak yang homegrown juga sih. Betul. Nah itu gimana lu transisi dari CDP terus masih ada nggak yang pas tuh CDP barengan CDP terus sekarang udah jadi ada kan? Masih ada. Loyal kan. Kan satu tim. Nah itu perjuangan. Transisinya gimana tuh? Lu bisa dari awal lu masuk CDP. Sebenarnya kan pas gua masuk itu gua dimasukin ke opening project opening. Ya. If I remember correctly itu sebenarnya offernya dulu sous chef dulu. Cuman karena berhubungan gua nggak pernah kerja di Indonesia, nggak pernah tahu medannya kayak gimana. Walaupun pada saat itu kan chefnya bule dan ada, maksudnya gua merasa kayak, aduh jangan dulu deh. Mendingan gua mundur satu langkah. Biar lu bisa observe lebih gampang lah. Betul, tapi kan pada saat itu pemikiran nggak lebih kayak gue nggak mau over promise under deliver. Jadi gue lebih baik mundur sedikit. Lu pengen apa adanya aja lah. Betul, under promise supaya gue tahu medannya benar-benar kayak Ya apa. berarti lu juga fully aware lu di Bali nggak ngerti apa-apa juga kan kondisinya kerja di Bali. Betul. Nah itu ya sampai prosesnya berapa lama tuh lu sampai akhirnya jadi partnernya Chef Wayan terus jadi akhirnya ditinggal Chef Wayan. Gua jadi langsung partner Chef Wayan mungkin 2020 ya, pas mau pandemi ya. Maksudnya nggak lama deh, seingat gua. Iya 2020. Berarti kan itu emang at that point Chef Wayan kayak nge-break boundaries kalau kayak before it's always expat kan, terus kan masuk Chef Wayan. Tapi kan Chef Wayan juga kan buat nerusin legasinya gak gampang juga kan. Setelah dia ada waktu itu keluar, lu mesti naik itu. Nah itu transisi paling gede dari lu awal CDP sampai lu jadi itu paling gede apa? Pas sekarang nih, udah di manajemen. Beda. Maksudnya gini, kayak fine banyak gue masuk di saat yang tepat. Gue masuk di saat memang the company is expanding pada titik itu. Ya bareng sama Chef Wayan kita akhirnya take over the role. Take over ini semuanya, itu jangka 3-4 tahun berarti kan. Ya lompat sih, ngomong lompat sih enggak sebenarnya. Kalau misalnya gue runtutin, gue ngikut sebenarnya, ngikutin the actual hierarkinya lah. Maksudnya lompat 1-2, cuman kan itu cuman posisi ya. Cuman secara responsibility-nya memang growing, walau mungkin kelihatannya cepat banget nih. Ya biasanya apalagi kalau yang homegrown gitu kan biasanya kerjanya udah dipegang dulu, belum naik pangkat tuh. Habis beres baru naik. Biasa gitu kan. Nah itu berarti lu over every step ini lu udah ngelewatin itu satu-satu lah. Iyalah hampir satu-satu semuanya lah. Cuman kan ya memang itu seperti gue bilang, maksudnya pada saat gua di sana itu bareng sama Chef Wayan memang kita lagi expanding dan mau nggak mau ada responsibilities to be taken kan. Jadi ya gua ambil aja. Akhirnya lu ambil. Kan ibaratnya ya udah sekarang kayak pengalaman sebelumnya, udah di depan mata lu, udah lagi kerja, you're in it, why not push? Gue pikir kan, you're in, di negara baru, bukan negara baru maksudnya di ruang lingkup yang baru lah. Ruang lingkup yang baru dan ya udah give it. Nah itu sampai akhirnya lu jadi istilahnya topnya lah di kulineri area kulineri itu, gimana tuh? Terus ditinggal Chef Wayan lagi. Kan cerita panjang ya kalau ditinggal sama Chef Wayan kan. Ini biar mepet-mepet ke Pak Bos itu aja. Jadi ya mau gimana ya pada saat itu ya kan namanya kita ngelewatin COVID, lockdown, ya udah harus diambil men, ya kan. Tapi kan
gue selalu bilang, mungkin bullshit ya, kedengarannya ya. Ngomong di podcast lagi gitu kan. Ya kan ini kan lu ngejalanin gak apa-apa lah. Enggak, maksudnya gue bener-bener nggak akan sampai di titik itu. Kalau gue nggak punya orang-orang terdekat gue pada saat itu. Sampai saat inilah orang-orang kita masih sama. Dan ya gue selalu bilang gue nggak mungkin sampai sini kalau nggak akan kalian. Gitu. Ya anyway kalau lu udah di atas sous chef kan udah nggak bisa main superhero juga kan. Lu kerjain semua sendiri sikat. Udah nggak bakal kepegang. Matilah pasti. Di kitchen kecil lah nggak belum tentu sanggup apalagi di tempat segede itu mungkin, juga kan. Iya. Nah itu sekarang kan ceritanya udah di ini chef yang ini sering banget katanya udah gue udah bukan chef lagi, gue katain nggak bisa masak, kesel nggak lu gue bilang. Nah ini sampai akhirnya lu decide buat oke, gue ke manajemen nih istilahnya udah outside the kitchen world. Apa ada challenge-nya tuh apa? Yang membuat mungkin yang mendorong gue kesana dulu kali. Iya, yang mendorong. Okay. Mohon maaf, hostnya karbitan. Kita tata lagi. Iya, biar urutannya pas. Kalau misalnya gue looking back, ngelihat kenapa gue bisa consider ini karena mungkin waktu masuk ke kitchen awal pun itu berawal dari, ya itu tadi gue bilang gue kan hobi sebenarnya, masak buat teman-teman lah apa segala macam tuh hobi sebenarnya. Yeah. Jadi it was as much as gue love the world, tapi yang gue love nggak cuma masaknya doang sebenarnya. Dan mungkin yang dulu membuat gue suka tuh adrenalinnya. Ya on the line-nya lah. Ya, kalau gue ngeliat di baliknya tuh akhirnya adrenalinnya dan gimana lu bisa perform, gimana caranya lu bisa kontrol diri sendiri untuk bisa perform under that much pressure. Yeah. Itu loh, itu yang menarik buat gue. Jadi gua kayak organize chaos-nya kan yang seru kan sebenarnya. Gue mau dibilang, lu pikir, nah sekarang nih, kenapa gue nggak pernah mau masak di sini? Ini di sini tuh di acara-acara toko saya ya guys, biar nggak kan lucu lu Toto kita yang podcast Toto lu masak di sini. Nah itu kenapa coba? Gue nggak sehebat itu masak, jujur. I know the logic, I know the basics, yes. Tapi gue bakal bermimpi untuk ngalahin former chef yang di Pohe, enggak juga gitu kan. Apakah gue akan selalu menjadi, maksudnya apakah itu sebuah karir yang mungkin gue bisa excel? Mungkin. Tapi gue merasa bahwa ya masak might not be my strength pada saat itu. Gitu. Kalau di refresh mungkin nggak ada lu kepikiran, lu nyadar kalau senjata lu itu tuh selain itu? Iya. Karena ya ngurusin this big organization juga kan nggak gampang. Nah emang menurut lu apa yang bisa bikin lu go even further sampai lu akhirnya lu decide ya udah mungkin masaknya nggak fokus ke sana, cuman itu apa menurut lu emang? Enggak, maksudnya kayaknya gue lucky enough pada saat itu lu harus sadar bahwa to be a chef di properti yang gede kayak gitu tuh masak is only one of the factor, gitu kan. Sebenarnya tuh day to day-nya itu lebih berat di koordinasiin segitu banyak orang gimana sih caranya gitu loh. Secara operational wise itu kan kayak small mistake, tapi kalau ada 1000 kan beda cerita kan. Itu beneran impactnya nggak sekecil itu juga kan. Mungkin otomatis disadarkan bahwa nggak mungkin nih kalau gue cuma hebat masak belum tentu lu bisa ngerunning setempat ini. Setempat segede itu misalnya. Kalau misalnya lu bisa running tempat segede itu lu belum tentu bisa masak karena dua forte berbeda menurut gue. To be kreatif sama to be operationally savvy kan menurut gue it's two different specialties. Yeah. Nah lu merasa lu lebih pro di bagian situnya. Apa lu lebih nyaman? Nah mungkin lebih nyamannya datang karena menurut gue bisa merasionalisasikan yang namanya logikanya gimana sih caranya. Maksudnya untuk ngemimpin seorang segitu banyaknya gimana sih. Ya kan, atau lu harus apa sih yang lu harus lakuin tuh buat gue lebih nyamannya itu karena menurut gue lebih logika lah buat gue. Nah, lu nyadarnya lu bisa di arah sana, kan lu pasti ya kita kan semua mesti dari dapur ya. Nah, lu belajarnya itu dari mana itu bisa lu nyadar kalau ini gue bisa punya skill set ini nih. Yang biasanya orang mungkin yang di dunia dapur nggak sejago itu. Mungkin kan pasti lu ada mikir ke sana juga kan? Iya, berawal dari gimana ya? Pas awalnya otodidak juga sebenarnya.
Ya cuma lu belajar kapan? Nggak belajar. Maksudnya lu ditaruh di tempat di mana mau nggak mau ada isu, lu harus bisa solve. Dari situ lu ya namanya dulu suka bercanda lah. Gue kayak pemadam kebakaran gitu. Begitu ada kebakaran, lu mesti cari solusinya apa. Tapi begitu lu udah beresin itu problem, lu harus tahu dong. Iya. Nextnya gimana supaya tidak terulang. Itu otodidaknya di situ sih sebenarnya. Kebanyakannya. Nah berarti lu find fulfillment lu di kerjaan di situ juga ada kan? Biarpun lu nggak masak, lu udah outside the kitchen. Betul. Jadi sejauh ini belum menyesal? Enggak lah, kan life decision kan. Life decision. Iya. Nah itu emang dari dulu selalu dibawa. Kalau lu ngelihat apa dari emang culture-nya di tempat kerja lu itu, kalau lu ngelihat ada yang berpotensi, terus lu emang udah biasa dikasih kesempatan lebih, karena nggak semua tempat lo kayak gitu. Sampai ya jujur nggak pernah gue denger orang dari CDP jadi executive chef di satu tempat di timeline yang sama gitu. Biasa kan mencelak akhirnya lu jadi executive chef. Itu kan yang lebih common ways to be a chef. Iya. Gimana ya? Mungkin gue ulang kata-katanya ya. Kayak maksudnya it comes balik lagi bahwa dari tadi yang kita omongin tuh cuman bagian-bagian manis-manisnya mungkin ya. Pengalaman-pengalaman gue sebelumnya. Cuma kan ada pengalaman-pengalaman di mana kayak menurut gue gak pernah dikasih opportunity-nya. Ya kan? Maksudnya lu udah berjuang kayak apa, tapi gak pernah dilihat, gak pernah diiniin. Itu berawal dari gue sendiri. Ya kan? Dan gue ngelihat waktu gue sekarang dikasih kesempatan untuk mimpin sebuah tim. Dan tim ini udah berjuang dan anak-anaknya bener bisa. Atau bisa diajarin dan mau belajar. Kenapa enggak gitu loh. Jadi lu cuman basically fungsi lu cuma ngasih chance doang. Iya sebenarnya siapa sih yang gak mau dapat kesempatan kan? Tapi kan gue udah ada juga efek satunya lagi. Gue ngelihat apa seberapa besar sih efeknya ke timnya. Ke timnya, ke perusahaannya juga. Dalam artian kalau misalnya lu udah ngeliat seseorang yang berjuang segila-gilanya di luar tanggung jawab mereka. Tapi lu gak pernah mau ngasih opportunity-nya atau lu gak pernah mau ngasih pembelajarannya. Ya kabur. Iya. Terus tiba-tiba lu ada posisi kebuka nih. Lu hire someone from di luar. Efeknya gue udah lihat. Iya. Motivasinya tuh drop banget gitu kan. Yang ujung-ujungnya pasti cabut juga kan. Betul. Bukan berarti gue nggak bisa gue cuman ngasih kesempatan doang ya. Kalau misalnya orangnya udah mentok, attitude-nya ternyata jelek. Walaupun lu sepintar apapun tapi ternyata attitude-nya jelek. Atau misalnya nih orang memang nggak bisa ya nggak mungkin gue belain juga. Berarti itu kan dari sebelum lu sekarang nerusin ke tim lu sekarang begitu. Berarti dari sebelumnya pun lu dikasih chance sama orang-orang yang senior lu di tempat. Betul. Maksudnya ada pahitnya tapi gue nggak bilang gampang ya. Gue nggak bilang gampang. Kalau ini semuanya teman-teman kalau tahu dia kerjanya itu barengan sama satpam lah bulannya. Gue masih ingat pertama kali gue ketemu lu, gue bilang kalau capek tidur kali, jangan lagi ada have fun-nya yang aneh-aneh itu mata udah sampai kuning tuh gitu. Ingat gak? Udah putih sekarang kan? Ya udah putih sekarang, udah sehat. Udah sering dijengukin istri soalnya, kalau dulu kan masih bujang kan. Betul. Nah iya maksudnya gue ngeliat balik, iya gue gak nyampe sini sendiri juga. Iya. Dan gue percaya bahwa orang-orang tertentu itu gak harus ngasih gue kesempatan. Tapi gue dikasih kesempatannya, ya gue usahakan. Berat nih pembicaraannya. Ini kebetulan kita lagi ada teman yang bawain es krim. Boleh nggak sambil makan es krim nih Pak? Es krimnya dong. Wih, cepet banget. Gila. Jangan ketawa gitu dong. Ini jurus nge-scoopnya. Thank you ya. Ini kita ada teman. Biar nggak pahit-pahit amat gitu sambil ditemenin. Kita kondisinya ini sekarang kita lagi dinner time juga sih. Jadi udah nanggung. Ya itulah snacknya boleh Pak. Jadi kebetulan sebenarnya nih pulang kerja. Ini biasanya kita nggak tag gelap-gelap gini, kita tungguin dia pulang kerja nih. Segitu. Padahal mah bisa kalau dia izin, sebenarnya dia nggak mau aja. Nggak mau lah, tanggung jawab. Nah ini kita ngomongin ambisi nih ya. Gue sebagai yang setelah gue pindah ke Bali, itu gue ngelihat salah satu orang yang ambisinya paling kental tuh salah satunya lu tuh. Yang baunya aja kecium lu lewat tuh kecium, wah ini orang ambisius deh. Yakin tuh bawa ambisius bukan bawa yang lain. Nah itu maksudnya untuk maintain, berapa lama lu sekarang udah kerja di Putih Sehat? April jalan 7 tahun. April jalan 7. Untuk maintain ambisi sama motivasi,
segitu panjangnya, itu kan a lot of sacrifice kan. Iya. Nah mindset lu tuh apa kalau yang lu pikirin buat at the time sih tough ya, sometimes lu ya pasti ada dong pas lagi ya kayak fuck this shit kayak udah pengen itu pasti ada. Ada lah, ada beberapa momen. Ya kan gak gampang kan tadi dibilang. Enggak ada yang bilang gampang juga. Cuman gimana ya, maksudnya gue ngomong ini bukan berarti semua orang harus agree sama gue. Iya. Gue ngomong kayak gini Tapi bisa bukan dicontoh lah. dedikasi mungkin. Ya dedikasi. Cuma kan there is always the fuel-nya juga kan. Buat keep it going kan pasti ada. Nah lu biasanya apa? Mamah kah? Istri kah? Atau Enggak dulu. Maksudnya ya kan kita udah kenal udah lama. Orang tua punya restoran keluarga. Walaupun gue ngebantuin gimana sekarang kan. Gue punya dorongan untuk bisa punya karir sendiri. Walau sekarang udah mulai kelihatan karirnya kayak apa. Dulu itu kan enggak lah gue mau nyari jalan sendiri. Ya kan walaupun bukan berarti orang bokap nyokap gue nggak ada efek ke gue sekarang, nggak ada. Cuman dari sisi pas kita masih awal-awal mulai ada kayak drive lah buat mandiri. Iya gue pengen gimana caranya supaya gue bisa ngebanggain bokap nyokap. Ya kan di jalan sendiri. Itu sebenarnya ambisi awalnya di sana. Oh lu ambisinya proving to your family awalnya? Proving to myself. Bahwa katanya ngomongnya pengen lu nunjukin lu mandiri. Iya nunjukin gue mandiri ke diri gue sendiri supaya membuat orang tua gue bangga. Oke, efeknya itu. Betul. Gitu kan. Nah kalau tough lu ngapain tuh? Kalau lagi udah kayak sumpek banget kayak ya pasti sering dong pasti kalau udah kayak anjir hidup gini amat. Pasti dong kalau udah kayak masuk kerja jam 9 pulang jam 3 kan pasti ada mikir dong gitu. Mulai ngomong pahit banget ini, nggak tahu mau sejujur apa jadinya kan. Ya even kita yang anak-anak tongkrongan kita tuh kalau kadang-kadang nih kita kalau mau main sama Daryl, ekspektasi tuh rendah. Jadi kadang-kadang datang lah kalau enggak juga nggak apa-apa. Kesannya gue sombong banget. Iya, enggak teman karena kita tahu ngelihat kalau lu ambisinya besar. Jadi kita pengen support. Suka ngebatalin rencana, udah janji ketemu gitu kan. Ya cuma kan ada penjelasannya konkret kan. Nah itu lu emang buat ngerasionalisasi kerja lu kayak gitu tuh lu apa? Selain itu ya, selain yang tadi lu awal nyebut. Lo enggak, maksudnya kan tanggung jawab ya. Oh, udah kayak berarti ada kepalang tanggungnya juga. Dalam artian harus, maksudnya gue selalu berpegang bahwa lu udah dikasih tanggung jawab kayak gini. Memang walau enggak udah lewat dari 9 jam mau udah ini gitu, tapi kerjanya belum beres, lo mau ngomong apa? Kalau lu nggak beresin hari itu atau lu nggak push di hari itu, makin numpuk itu kerjaan. Nah itu gue coba refresh ya. Yang bikin lu ngambil kerjaan segitu banyak tuh apa? Karena gue tahu itu nggak kerjaan satu orang. Iya, maksudnya kan di periode waktu kita masih growing itu mau nggak mau banyak perubahan ya. Ya emang pas ekspansi kan? Iya, maksudnya secara personel, secara perencanaan, secara ini itu segala macam kan banyak banget yang berubah. Iya. Dan berubah causes more work kan. Dalam artian lu nggak punya pilihan. At the same time lo enjoy juga kan pasti. Gue sih truly believe kalau orang nggak enjoy pasti outcome-nya nggak bakal sebagus itu juga. Dan lo enjoy chaos-nya juga kan berarti. betul. Jadi kayak kan tadi sempat tanya kan, yang gue bakal kangenin tuh apa? Yaitu running pass-nya aja. Lo busy sunset, lo running pass itu. Kemarin tuh ada yang ini kita intermezzo aja ya. Kemarin tuh Pas gue balik ke kitchen pasti. Enggak salah sebelum itulah, sebelum itu. Enggak, kemarin tuh kita dapat salah satu kayak komen lah di YouTube. Jelasin dong perbedaannya beach club, kalau beach club tuh gimana, kalau restoran gimana. Long story short, pokoknya kalau beach club tuh service itu apa ya? Gue nggak tahu. Gue udah pernah nyobain restoran macam-macam. Gak ada yang sebangsat beach club sih servisnya, karena there is always orangnya tuh datang nggak barengan. Lapar barengan kan, karena dia kan mostly namanya yang dijual daybed, dia seharian tuh di situ. Kalau udah dari pagi, siang kan laparnya bareng kan, apalagi udah mulai ada satu piring lewat, satu ikutan lapar, lu bayangin langsung 300 orang brok langsung order. Kejadiannya sering gitu kan? Iya, jadi waktu gua pertama kali punya ditaruh di Pas Beach Club itu 2018 di hari pertama, hari kedua.
Hari kedua lu langsung Gak tahu makanan, gak tahu orang, gak tahu tim. Itu dia mau ngerjain lu apa gimana? Sepertinya, ngetes mungkin ya. Memang gitu ya, kayak lu bilang kan. Ordernya tuh katanya sih, kalau kata-kata orang lama, gue ngalaminnya nggak yang separah dulu. Ya, Chef Wayan bisa cerita juga gitu kan. Yang namanya tiket sampai melingkar-melingkar ke bawah. Iya. Itu gue cuma ngeliat cuma di Beach Club doang. Iya, udah nggak ada kemana-mana. Maksudnya bisa di restoran kayak gitu, tapi ini bisa yang non-stop berjam-jam gitu loh, nggak berhenti-berhenti. Gitu Ya biarpun sebenarnya mereka juga nyantai kan. Mereka nggak yang kayak mesen langsung kayak udah lapar ya buruan makan. Cuman tetap aja kalau sampai ngegelundung juga kan. Iya. Nervous juga kan. Betul, maksudnya kan tiket sistem ada. Cuma kan lu harus bisa gimana caranya lu ngontrol section, walaupun cuma 2 section, tapi di dalam section itu ada section lagi. Gimana makanannya bisa keluar bareng. Oh kalau di Pohe keluar bareng? Dulu standarnya gitu. Wajar. Kecuali kita yang dipas buat keputusan ya. Oh enggak, this is gonna take longer. Orangnya cuma berdua, ada makanan. Enggak, tapi at some point berarti pernah fire together tuh di Beach Club. Kita usahain selalu. To this day. Tapi kan again, itu kan diskresi ke orang yang dipas ya. Kalau lu udah tahu akan delay, udah kita mundurin dulu tiketnya sampai dia ready misalnya. Atau orangnya berdua, tapi makanannya cuma 1. Makanannya cuma 2 gitu. Nggak mungkin 1 orang makan duluan kan. Gitu. Tapi kalau lu tahu ada yang bisa di sharing dulu, ya udah lu buat keputusan. Gitu. Sometimes kalau gue sih dulu kalau udah fuck banget ya servisnya ya. Ada sekali masak burger, hitung semua burger ke belakang ada berapa tuh. Udah jadiin aja dulu karena kan nggak ngejar kalau kayak gitu kan. Lu ngulang-ulang terus kan. Iya, yang gue bilang barengan iya, tapi kan lu nggak barenginnya bisa kayak tergantung ya. 5 tiket, 10 tiket gitu kan. Kalau lu di servis yang misalnya jumlah tiketnya tuh sama, mayoritasnya enak tuh. Iya. Ya kan tiba-tiba lu punya 5 tiket, tiba-tiba ada yang ordernya panjang gitu. Tuh anjing tuh. Long table satu nyebelin tuh. Rusak gitu. Kita ya gua enggak tahu kalau di Pohe. Kalau dulu tuh goreng french fries kita 1 bag. Iya. udah ada kayak proporsi udah brek udah. Betul. Ya, itu emang ya ini buat yang kemarin nanya di comment section, Beach Club bedanya itu. Iya kan? Dan gue ngerasa ya gue dulu di Beach Club Mosaic at some point punya Beach Club. Kita kan sederetan nih. Sebelah-sebelahan kan foto-foto sama Mosaic dulu di Batu Belik. Most probably tamunya juga rusuhnya begitu juga kan? Iya dan beda dan lu butuh 2 expertise yang berbeda menurut gue. Iya. Buat lu ngejalanin itu tuh is a thing sih. Kayak nggak bisa yang kayak sejago-jago lu sedapur ya terus toto lu megang pasnya. Muntah darah sih. Dan sering crash, akhirnya nggak bisa, akhirnya mundur. Gue juga pernah crash di awal-awal. Cuman kan mau nggak mau harus belajar, gitu kan? Iya itu sih bedanya. Berarti lu udah di transisi pas ya ini yang gue tahu dulu. Dulu kan Potetot Beach Club banget lah. Belum ada tuh yang kayak sekarang lebih ke serius lah makanannya. Lu pas lagi di transisi berubah apa udah emang pas lu masuk udah ribet no? Sebenarnya Beach Club pun dulu ribet. Buat Beach Club itu udah ribet dulu ya. Harus detail kayak gini, makanannya lebih detail, platingnya komponennya banyak. Cuman kan as time goes kan konsep dan itu directionnya kan sedikit berubah kan, lebih simplified apa segala macam. Cuman gue masuk di titik yang ya masih banyak perubahan. Berarti lagi ada transisi. Ribet juga. Ribet nggak usah ribet ya, ribet hidup di pasnya Beach Club kan. Iya. Berapa panjang tuh pasnya Potetot? Pasnya dua kali ini doang, gak gede-gede amat. Berarti itu keluar masuk. Jadi kalau lu mau hajar, maksudnya as much as lu timnya bisa nih, misalnya lu mau bikin 10 doket langsung gitu, meja pasnya muat gitu misalnya. Ya gak bisa lu paksa juga. Jadi lu harus ngeliat tempo makanan keluar juga kan. Dan pasti biasanya Beach Club dapurnya lumayan jauh kan? Lumayan. Gak yang langsung di depan tuh piringnya kan. Soalnya kan pasti ke dekat pantai. Dan bikin dapur sebelah pantai itu panas. Kita di bawah juga panas. Kalau mau lihat kerjaan runner yang sesungguhnya sampai gobios sampai itu gue yakin tuh keringetnya sampai ke kolor-kolor tuh di Beach Club. Itu kan runner belasan ya kita ya. Iya. Kalau di berapa tuh runner kalau di Beach Club? Runner makanannya doang. Banyak dan tanggung jawabnya gak cuma running makanan kan. Begitu mereka beres running makanan harus bawa kelirapan turun. Bawa kelirap, gitu kan, balik lagi. Keluar bawa barang, balik bawa barang. Betul. Ya itu Beach Club ya kalau yang mungkin inspire jadi chef. Sekali lah seumur hidup lu cobain lu kerja di Beach Club. Gue selalu bilang penting loh. Enggak serius penting. Maksudnya as much as you wanna specialize di restoran. Banyak lah ya sekarang ya. Banyak maksudnya lah. ke
fokusnya ke restoran. Maksudnya tempat kayak beach club, tempat kayak cruise, tempat kayak yang lebih fokus ke operasional itu menurut gue standar yang penting. Ya kan? As much as ngebekas lah di otak kalau lu experience-nya kalau di kalau lu survive tuh. Iya, kalau lu bisa lewatin ya. Kan dulu banyak yang lulusan Pohe tuh kalau udah lulus dari Beach Club Pohe aja, di mana juga ayo gitu kan. Mau lu apain juga hajar. Pasti tahan banting. Soalnya gue juga kalau gue kan transisinya satu entity itu ada fine dining, ada beach club kan. Wah itu bumi langit banget sih. Bumi dan langit. Yang satu datangnya kors-korsan, enak bisa pakai ritme, dikontrol. Yang ini secepat-cepatnya makan keluar. Iya. Segitu-gitu ada ritmenya juga men. Ya tapi ya gitu kenceng aja terus. Ya keluar. Biarpun malam pasti rada slow, cuman ya slow-slownya kalau ada party beda lagi kan. Iya, tapi kan kalau lu slow orangnya udah lebih dikit nih. Iya. Berarti kan temponya sama sebenarnya. Berapa kalau lagi full packnya? Mungkin prime time-nya Biskop kan biasa siang lah. Makan siang. Lunch sama sunset. Berapa tuh tim yang running buat segitu gedenya? Sekarang kalau ngomong by memory 1, 2. Ini mohon maaf ya, ini udah nggak di dapur. Jadi kalau salah tipis ya udahlah ya. 7 lah di line. Betul yo. Hot sama cold ya? Enggak 7 apa total 7? 7. Anjay. 3 di cold. At one time 4 di hot, 1 di pas. Di pas biasa berdua. Tergantung ya leadershipnya. Jadi 1 baca tiket, 1 making sure apa yang udah diminta keluar. Wah itu cobain guys kalau yang kerja di dapur sekali-sekali cobain di Beach Club Bali banyak. Ya tapi cari yang rame ya, kalau yang sepi mah nggak berasa. Kalau mau start bisa gitu, nggak boleh. Nggak boleh sekalian rekrutmen di sini. Oke, nah ini gue pengen nanya. Ini kan sekarang lu tadi juga cerita kan banyak pas lagi ekspansi. Sekarang kan udah hitungannya korporat lah. Berorganisasinya itu gimana? Itu politiknya berserta sama ada yang ekspat, ada CEO, ada COO, udah biasa kan kalau di restoran mentok F&B manager, F&B director, GM titik. Nah, kalau yang ini kan ya se-entity segede gitu Ya lebih banyak lah ya, obviously. Maksudnya kalau ngomong struktur sih gila. Gila banget. Maksudnya kita ya banyak, maksudnya properti kalau udah segede gitu pasti run all through email gak sih? Kalau enggak pasti trackingnya juga susah. Ya, sebenarnya sih masih there's no one way yang benar ya. Yeah. Dalam artian lu departemen segitu banyaknya. Lewat WhatsApp grup gitu. Kita masih ya, pasti ada kan, pasti cuman ada. kan pasti kan nggak semuanya lewat sana kan. Betul. Jadi kan yang sulit kadang di Pohe itu lo kalau misalnya lu baru masuk nih, mau lu senior position, mau apa sekarang udah gede tuh, kadang bingung. Gue butuh ini, gue kemana? Kalau gue mau melakukan ini langkahnya apa gitu kan? Itu yang make it very very difficult. Enggak, menurut gue ya make it very difficult ya. Outletnya semuanya jalan. Betul. Iya, itu yang bikin ribet kan. Iya. Kan biasa ya nggak bisa dimungkirin nih. Biasanya let's say sebut hotel lah mana. Ya restoran ini yang rame paling satu sama satu lagi breakfastnya kan. Yang beneran rame kanan kiri semuanya rame kan Jarang ya. jarang segelintir lah. Iya ya. Kalau misalnya komunikasi di dalam kitchennya sih enak, karena satu leadership kan. Kita juga punya satu, maksudnya di setiap kitchen ada kepala masing-masing. Ya. Kita udah set the grounds on how we communicate, apa yang kita butuhin, gimana caranya. Lu butuh ini, lu kesini, lu emergency lu gini gitu kan. Lu kalau lu nggak emergency lu WA. Kalau gue ngomong sama anak gitu, kalau lu emergency lu telepon atau lu miss call. Kalau semuanya telepon nggak berhenti tuh. Gak berhenti, Iya. gitu kan. Ya gitu, kalau within mungkin per silo departmennya oke, cuman yang harus Between department ya kan yang pusing pasti between kan. departmennya lu harus figure out kan. Dan there's no one way. Kenapa gue bilang there's no one way? Karena begitu lu ketemu leadership yang berbeda aja di departemen lain kan sulit. Lu harus bisa adjust ke mereka kadang gitu. Plus sama menurut gue bagian sustainability lu sih. Jadi gue pertama kali ke Pohe nih, datang terus diajak muter kan. Terus gue baru tahu ternyata Pohe bikin bangku dari sisa plastik kayak gitu-gitu. Ini di otak gue cuman kayak lu kurang rame apa? Sampai ngurusin bikin meja dari plastik. Maksudnya ya a lot of it gimmick kan. Maksud gue di tempat lain, tempat lain. Tapi kalau buat gue potato agak gitu kan? agak terlalu niat dari otak-otak dagang gue ya. Nah itu mindsetnya bisa ke arah sana nggak dari awal kan? Enggak, cuman kan maksudnya sekarang kalau misalnya
kita ngomong ya dulu udah ada problemnya. Sekarang makin real ya. Iya. Ya, lu lihat sekarang hujan. Banjir kayak apa? Ya dulu banjir setahun sekali lah. Setahun sekali. Sekarang sebulan sekali kalau lagi musim hujan. rumah Anda iya. Cuman kan maksudnya there are realities to the problem kan. Maksudnya realita bahwa as much as kita hidup di Bali, cari nafkah di Bali, mau nggak mau dunia profesional kita ini Tanggung jawab lah. membawa efek sesuatu lah ke island ini kan. Dan maksudnya dari the company itself punya gimana caranya kita bisa menjadi part of the solution. Yes, kita tetap bisa nyari Iya. nafkah, berkarya, apapun itu. Tapi gimana caranya kita tidak meninggalkan Kasarnya kayak biarpun lu kaya lu tetap masuk surga lah. Iya kan? Cara kasarnya kan gitu. Iya, cara kasarnya lu kayak giving back to community-nya part of the betul. plan-nya itu juga kan. Betul. Kalau enggak kan sustainability kita ngomong jangka panjang juga ya. Bukan hanya sustainability itu kita pakai barang yang organik, sustainability ya kita recycle sampah kita. Enggak cuma itunya kan, kita nggak ngomong global warming, kita ngomong sustainability dari sisi kepanjangannya ke masa depannya, ke ini Mas. Ya all aspek itu kita consider. Maksudnya yes, as much as kita mau berbisnis, kita mau ini mau itu, you have to consider efeknya apa sih and how much apa yang what we left behind kan. Pokoknya gitu. Pemikiran gue cuma niat banget sih. Kayak Niat. ya, emang dan- niat kan. Niat dan bener-bener maksudnya gimmick nggak gimmick sebenarnya effortnya gila di belakangnya dan koordinasi itu gila banget. Maksudnya bisa lah lu nyobain sendiri ke sana. Ada turnya sendiri dan benar-benar dibawa ke BOH, benar-benar dibawa ke pemisahan sampah harus ada tim sendiri. Setelah sampah dipilah dibawa kemana gitu. Ya soalnya kan sebelumnya di podcastnya sama Ray juga Chef Wayan pernah ngomong kan. Cling wrap minim lah, gue gak tahu sampai sekarang minim apa udah gak ada. Udah gak ada. Itu aja maksud gue udah rempong kan. Ini go even further daripada itu doang. Iya, maksudnya ya again, as much as kita ngeliatnya simple, ya udahlah ya sehelai plastik gitu kan. Cuman kan kalau lu ngomong yang di pohe pakainya Iya. sehari satu. Iya. Kalau misalnya kita ngomong the whole operation ya sehari bisa satu roll. Dan ini roll komersial ya, Iya. yang segede-gede gaban gitu kan. Berarti kalau kita makin gede sekarang gimana? Kali berapa tuh? Nah, kali berapa hotel di Bali gitu kan. Nah dari sisi kreatif sama ada yang banyak kayak expat juga kan di sana. Lu kan at some point ada ngurusin anak buah lu juga yang expat dan lu ngambil kerjaan yang notabene mestinya kerjaan expat sebelumnya. Nah itu ada challenge-nya apa udah go with the flow aja? Challenge pasti ada. Maksudnya. Pride ya ngomongnya. Gue bukannya ada masalah dengan mereka apa gimana, enggak. Ya enggak, yang capable mah capable aja. Capable aja. Lebih ke arah kayak as much as ego lu mau ngomong, gua percaya masih ada pembelajaran yang kita bisa dapetin dari mereka, ya kan? Sama halnya dengan mereka kesini juga belajar dari kita, gitu. Iya. Maksudnya one of the benefit. Kalau mau ngeliat positifnya nih ya, jangan ngeliat negatifnya doang. Iya. Bisa kerja di perusahaan di mana lu bisa ketemu sama orang-orang yang kayak gini, ya kan? Yang skalanya internasional lah. Betul. Jadi mereka kan selalu mau adanya yang namanya transfer of knowledge. Jadi mau nggak mau, ya kita orang Indonesia juga harus belajar. Tim lokalnya juga harus belajar. Ya kalau mereka kan otomatis lah hidup di sini dia harus belajar our way juga kan. Betul. Cuma kan kita ngomong kayak contoh. Kayak perbedaannya gue sama anak gue ini, gue cuma punya pengalaman di luar negeri itu doang. Skill sama, knowledge sama, kemampuan sama. Jam kerjanya aja sih yang beda. Dorongannya ada gitu kan. Cuma kan gue pernah kerja sama chef ini, gue pernah ngalamin ketemu orang itu. Gue percaya kalau misalnya di tempat kita itu, lu punya the same opportunity sambil lu kerja di sini gitu loh. Lu sempat ketemu inilah, nanti ada bartender dari sana, lu ketemu chef dari sini gitu kan, menurut gue. Jadi lu startnya treat them with respect juga lah. Tapi Harus lu expect juga balik kan respectnya. Jadi sejauh ini struggle-nya minor lah. Apa? Nggak minor juga. Ya. Tetapi kan lebih baik nggak dibahas gitu kan. Iya. Daripada di-cut satu sesi kan ya udah. Tiba-tiba bilang gitu kan. Ya coba kan overall dari sisi kreatifnya kita banyak mesti belajar juga kan. Pasti lah. Iya. Maksudnya kayak kan gue maksudnya pernah ketemu satu chef gitu yang kerjanya setelah 2 tahun tuh pasti pindah. Dia udah 20 tahun in the field. Cuman maksud gue masa
kita yang muda-muda sekarang di dunia sekarang tuh harus ngalamin itu, harus benar-benar berjuang segitu untuk bisa tahu apa yang dia tahu gitu kan. Selama mereka mau ngajarin anak-anak di sini pasti mau belajar. Oh berarti dari lu mau menghindari itu, jadi proses of learningnya lu tuangin terus lah. Lu nggak usah pindah-pindah, lu di sini pasti lu dapat pembelajaran terus. Iya. Dan ya positifnya ngambilnya kayak gitu. Maksudnya as much as mungkin kadang orang kok ngapain sih kok punya banyak banget gini. Enggak, lebih ke kita punya opportunity untuk belajar sesuatu dari orang ini yang udah keliling dunia gitu loh. Lu gak harus keliling dunia gitu kan. Gue ngeliatnya gitu. Paham. Nah ini kan dari tadi gue banyak nyibuk, kerjaan lu sibuk banget. Nah ini sekarang mungkin banget Pak ya. Pak Daryl ini kalau stres ngapain? Mungkin kan kerja giat, pasti kan work hard, party hard juga dong. Nah, unwind-nya gimana yang sehat? Yang menurut lu sehat? Yang bisa di-share. Unwind yang sehat, gue maksudnya udah kehilangan hobi ya. Gym udah enggak, olahraga enggak. Oh padahal gym tempat lu bagus banget men. Yoi, lebih komitmen kerjanya kan nggak bisa. Cuman unwind sekarang ya udah ketemu lu di sini. Setiap hari Minggu gitu kan. Makasih lu. Kumpul komunitas gitu kan. Gitu-gitu doang. Nah ini juga yang gue pengen nanyain. Jadi di luar kesibukan lu, biar kita semuanya terima kalau lu telat atau nggak bisa datang, itu karena kita fully aware kalau lu tuh trying, lu put effort buat bercommunity. Gue inget banget dia dulu nih chef yang satu ini, dia kadang-kadang nggak bisa bercommunity, disuruh anaknya yang berangkat. Gue inget, nah ini shout out ke Albert tuh yang biasa dijorok-jorokin. Gue inget banget dulu anaknya dia nih dulu satu namanya Albert, itu udah langganan di tempat gue. Cuma nggak pernah nongkrong di hari Minggu aja. Lu paksain kan ya buat datang hari Minggu kan. Emang apa sih yang lu lihat sampai ya secara nggak langsung kan lu hidup di kerjaan lu. Tapi lu nyadar berkomuniti itu pakai effort pasti, tapi lu mesti put effort di situ. Betul. Jadi ini gue jujur aja nih. Ya, jangan bohong dong. Banyak penontonnya juga kan di sini yang ada di ruangan. Daripada nggak sakit hati nanti. Enggak, maksudnya kan kita minta penjelasan aja, justifikasi kalau lu datang telat aja sih. Enggak, maksudnya kan semua yang nonton podcast ini pun pasti sadar bahwa lu berkomunitas pun ada faedahnya lah, one way or another. Mau itu personal, mau itu profesional. Apalagi di komunitas kita di sini kan. Ya, of course give and take maksudnya kan. Ada give and take-nya gitu loh. Ya. Cuman yang gue nggak, as much as gue mau sih, oh iya gue dulu nggak punya kesempatan nih waktu gue masih di bener-bener Joss the Kitchen itu nggak punya kesempatan, bohong juga. Ya, sebenarnya ada aja, cuma kan lu mesti niatin. Betul, maksudnya sebenarnya gue punya choice dan gue ngelihat bahwa gue aja udah termasuk telat nih. Masih dalam artian yang benar-benar aktif di komunitas. Kalau mereka kadang komunitasnya nggak berhenti nanyain kapan ketemu, kapan gini, kapan gitu tuh. Dulu gue cuman nggak bisa, gue terlalu sibuk gitu kan. Dan menurut gue itu tetap sesuatu yang penting ya. Jadi buat yang muda-muda sekarang pada saat itu ya gue dorong lah. Lu jangan make the same mistakes yang gue make. Oh, itu based on your own mistake berarti. Betul. Karena lu ngerasa telat. Betul. Ya kan? Telat bergaul. Tempat bergaul. Padahal semua orang bergaul ke tempat kerja lu. Walaupun kita akrab gitu. Gitu. Jadi lu sampai sekarang pun lu berarti masih itu something yang lu turunin juga ke anak-anak lu kayak penting. Sesuatu hal yang benar-benar gue akuin bahwa dulu gue mungkin punya kesempatannya tapi gue pilih tidur. Enak sih tidur. Ya emang. kan? Iya. Ya gue tahu kok. Iya. Cuman kan as much as yang awalnya gue mikir kayak anjing aduh ngapain sih gitu kan. Gue bisa tidur nih. Ngejar tidur nih, utang tidur. Cuman ujung-ujungnya dari sesuatu yang mungkin sedikit terpaksa tapi kan sekarang gue enjoy juga. Kalau gak kumpul malah kok gak kumpul. Ngerasa pada gelisah kemana ya? nih gitu kan. Ngerasanya kayak gitu udah pergi sendiri lu gak diajak ya. Kok jadi FOMO banget gitu kan. Ya cuman dia soalnya pernah cerita nih. Dia dulu pas zaman muter. Kita biasa tuh kalau jalan-jalan, let's say jalan-jalan ke luar negeri ya 22.000 lah langkah kan. Masih ada kayak itu. Nah lu rata-rata lu pernah cerita belasan sampai 20.000 step kan sehari di kerjaan juga. Iya. Dulu mah average 15 hari lah. 15.000 lah. 15.000 average. Itu average lah. Itu banyak kerja di kantor biasa 15.000. Kalau New Year's itu dulu tuh bisa dari pagi ke pagi soalnya kan ya. New Year's operation tuh. New Year's Eve ya. Ya. 37.000. Anak lu sih gak semuanya begitu padahal kan, lu kan gua dituntut keliling. aja kerja pagi. Kan gue keliling pagi dari pagi bisa 37.000. 37.000. Kalau nggak salah ya. Gue keliling Disneyland-nya gak segitu banyak aja.
Iya ini kan maksudnya ya seperti yang lu bilang tadi kayak before eventnya atau apa kan lu pagi rame breakfast. Selesai breakfast lu langsung mikirin yang lunch yang di sebelah sana gimana aman apa enggak. Selesai lunch lu istirahat bentar, yang satu lagi rame. Balik lagi semua outletnya rame soalnya. Iya, terus sunset, udah gitu dinner gitu kan. Iya segitu. Lu Ya. kerja kayak gitu apa sih lu kejar? Ya lu kejar tuh apa gitu yang buat merasionalisasi lu jelasin ke istri deh gue masih mau kerja lagi nih. Enggak, dia udah tahu. Iya berarti lu udah jelasin kan? Enggak dijelasin. Oh gak dijelasin? Enggak, lebih kayak maksudnya balik ke enjoy kalau gua. Jujur. Oh in the end lu masih enjoy, lu ngelakuin In the itu tuh end-nya- based on lu enjoying your work Benar. juga. Berarti Kalau nggak seperti lu bilang, gue juga mikir sih apa gue kadang bilang apa? kalau lu nggak enjoy it, Iya, you iya. don't love it, nggak bakal selamat gitu loh. Dalam artian enak ya selesai, maksudnya orang banyak yang mikir selesai sekolah masak, mau langsung kerja, mau langsung buka bisnis. Ya. Good luck bro. Kan dulu udah ngerasain sendiri juga kan. Maksudnya ya I enjoy doing this very much. Bakal gue kangenin ya, iya bakal gue kangenin. Adrenalin partnya gitu. Pastilah. Baliklah masak sekali-sekali. Kita masak di Gimana? Di masak sini? bakmi aja gampang. Gue sampai akhirnya bininya yang kita ajak masak. Biar dia mau gak mau dia gak usah kabur kan. Bantuin, tapi kan muka dia nanti. Iya. Nah ini pesan-pesan dong buat anak-anak muda yang pengen hidup ambisius kayak Pak Daryl ini. Biar ambisiusnya, tapi kan menurut gue ya, gue juga at some point gue pernah ambisius lah. Cuma kan ada ambisius yang sehat, ada yang bajingan kan. Berarti gue bajingan gitu kan. Gue gak ngomong lo gitu, gue ngomongnya gue dulu pernah gue ngerasa banyak hal karena gue ambisius gue regret. Karena try to pushnya mungkin Too much. teregois lah. Gue cuma mikirin diri gue sendiri, gue gak mikirin lain. Nah pesan-pesannya apa nih buat yang semeton-semeton muda Bali ini yang mau ambisius kayak Chef Daryl. Biar tetap sehat, gak dimusuhin banyak orang. Ini buat orang yang ambisius musuhnya gak banyak, ada cuma gak banyak. Ada jangan disebut ya. Pesan-pesan aja biar memotivasi buat maksudnya ujung-ujungnya pakai kerja keras cuman kan maksudnya ada pesan-pesan nggak biar bisa apalagi yang mau mulai ya kalau looking back apa yang bisa lu ubah gitu jadi zaman dulu. Sekarang sih looking back gak bakalan yang gue ubah. Maksudnya kan sepait-paitnya, setai-tainya. Lu sampai titik ini juga karena lu lewatin itu semua kan. Oh. Kalau gue ubah belum tentu nyampe sini kan. Iya, amin. Amin. Maksudnya iya. Cuman gimana ya? Advice-nya tuh ini again, gue cuma bisa dan tanya anak gue. Gue ngajarin berdasarkan pengalaman sendiri. Ntar gue tanya beneran. Bener tanya aja. Omongan gue ya mirip-mirip lah. Maksudnya gue selalu ngajarin berdasarkan pengalaman gue sendiri. Gue bisa tanya guys karena dia paksa semua nongkrong di sini. And that's the best way I relate. Dan benar-benar gue ngajarin gitu loh. Kadang gue merasa diri gue sendiri tuh ada banyak waktu yang gue waste di saat gue masih lebih able. Pas lu ada tenaganya. Nggak maksud tenaga, gue juga masih berani sekarang gitu kan. Iya, Tapi terus able-nya apa dong? lebih able dalam artinya ya lu masih lebih muda lah. Kalau kita ngomong umur ya, kita oke 30-an. Lebih tokcer lah otak, nyerap ilmu lebih gampang. Yang Tangan gue udah gemeter dikit. tuh bukan berarti lu nggak boleh happy. Iya. Tapi manfaatin dulu dari yang kata-kata apa sih susah-susah. Bersusah-susah terdahulu, Nah, bersenang-senang itu tuh kemudian. Menurut gue tuh realita banget. Bukan berarti sekarang lu gak boleh senang-senang, enggak. Bisa jadi malah semakin lu bersusah, lu bisa bersenang-senangnya. Betul. Karena Tapi lu puas kan masa muda. Dan itu very real buat gue, ya kan. Tapi kok susah terus ya kayak sekarang ya. Enggak lah, biarpun masih KPR. Jadi intinya pokoknya manfaatin masa mudanya. Iya, menurut gue sih itu ya. Maksudnya as much as gue masih mau hajar nih sekarang. Di line ngap men. Ngap. Gitu kan. Sekarang coba ya bareng sama gue deh. Besok kita guest shift di Pohe Gak gitu. usah gue jagain toko gue sendiri aja. Ngapain gue jagain toko lu aja. Enggak, maksudnya cobain aja kita sejam gitu kan. Capek pasti, capek. Rasanya tuh beda banget. Gitu Ya, kan. Kalau emang kangen ya. umur 20s sama umur 30s udah beda sih. Ya, makanya mungkin kalau gue sekarang lebih semangatnya mumpung belum jadi 40s kayak yang itu. Cuman itu Ya maksudnya. karena gak bisa bohong kan. Nggak bisa maksudnya. bohong dan oke fine stamina dan lain-lain. Cuman ada titik di mana yang menurut gue pada saat dulu itu gue punya kesempatan untuk ngambil lebih. Tapi
Daging bodo lu amat, berkata otherwise. Bodo amat gitu kan. Ya cuman itu kan part of learning juga lah. Part of learning. Cuman try your best buat lawan itu. Iya, tapi ngapain kalau misalnya kita bisa ngasih tahu sekarang kan? Iya. Supaya nggak kecemplung di hal yang sama kan gitu. Siapa tahu lebih baik daripada kita. Hey Jo, bangun pagi Jo. Kan bangun pagi, bayangin yang bangun dulu, ya gue tinggal bangun dari jam 4, jam 5 udah naik kereta, jam 6 depan restoran gitu kan. Ya kan rasa gitu coba. Kadang-kadang baru udah melek lagi kerja. Ya kan nggak berasa tidur gitu kan. Ya itu fun sih kalau udah lewat ya. Maksud gue ya berarti enjoy your life-nya ke arah sana. Gitu Cukup daging nggak nih Pak? Daging. Kita sebenarnya pengen bikin dia nangis cuman nggak bisa nih. Jaga. Oke, ini berarti terakhir kita ada sesi. Kita kan banyak viewersnya mungkin dari luar Bali. Jadi kita pengen nanya chef recommendation atau Pak Daryl recommendation. Gak usah sok kaget, gue udah kasih listnya. Lupa iya. gua. Ya udah gue ingetin. Salah sebenarnya nanya sama orang yang jarang keluar dan kalau keluar ke tempatnya yang sama-sama aja gitu. Iya, kan. cuman kan once lu keluar, lu make your time worth kan. Yang lu enjoy-nya lu aja. Biar bisa kerja tetap semangat kemana gitu. Tadi dulu ada listnya, saya tanya dulu satu-satu. Apa list apa nih? List yang rekomendasinya. Oke. Nah, buat Daryl, best local spot di mana? Yang kalau lu kayak mau berasa Bali banget. Bali dulu nih. Ya lu buat kayak berasa, nih gue cuma bisa dapet local spot Bali doang nih bisa dapet. Nah, Jangan nyebut bami gue aja, bami gue di Jakarta juga banyak. enggak sebenarnya maksudnya kan banyak juga. Maksudnya kayak babi guling nih contoh. Kalau ngomong lokal ya. Ya favorite lu yang mana? Babi guling, Udah lama gua nggak makan ayam sih lawar, lawar, ayam betutu, mana yang lu paling enjoy? Ini juga gara-gara dulu dia buka malam. Buka sampai malam lah maksudnya. Lu pulang kerja lah, makanya lu masih Pulang bisa kerja, makan. dan memang menurut gua rasanya masih paling khas. Di Simpang 6 ini warung babi guling Pan Ana. Wis. Itu Kok menurut dia gua masih banget rekomendasi lu? Masih enak. menurut gua. Maksudnya pasti paling enak lah. masih. Walau gue jarang karena Biasanya kalau yang enak soalnya biasanya udah habis kan, cuman Panana buka malah. dulu tuh langganan tuh poin sampai kenal gitu kan. Ngantri Untung gak diinvest lu ini. ngantri gitu kan, Gojek ngantri didaluin. Gitu kan berapa satu gitu. Udah tinggal nyebut gini doang, datang Dulu makanannya. sekarang udah nggak kenal. Lupa soalnya. Oke, nextnya best coffee. Kalau lagi nggak kerja, pengen ngopi dong. Nah ngopinya kemana nih biasanya? Kan tempat lu nggak boleh disebut kan? Iya. Nggak gini. Sebelum lu buka ini deh. Ya sebelum gue buka. Sebelum gue buka cuma 2 tempat yang gue minum. Wis. Karena memang dulu demen banget. Maksudnya Masih lo harus, saya di tempat ketiga berarti kan jadinya. harus itu dulu tiap pagi pasti mampir di Baby Revolver. Baby Revolver yang kecil. depannya mirror. Tuh. Oke. Sama kalau misalnya gue ada waktu lebih, biasa dulu expat. Oke. Gitu. Kan lewat expat dulu dong. Iya tapi dulu milihnya sono dulu. Gak boleh. Nah, boleh. Gak boleh. Oke, ini kalau yang ini paling jago nih rekomendasinya. Best arak di Bali. Cinnamon man. Cinnamon. Ada brandnya nggak? Apa nggak? Gak ada. DM dia. Jadi di kampungnya Kadek, salah satu tim gua. Ya memang apa namanya asalnya kan di sana. Arak kelapa itu, arak new. Oh tapi ini arak kelapa berarti? Arak kelapa. Jadi dia kalau gua ajak ke sana lu beli dari tempatnya memang bukan dia penyulingnya ya. Maksudnya udah penjualnya Dia lah. nadah lah. Cuman di kampung ini dia yang jual. Udah ibu tua aja yang jual, ngambilnya dari baskom, gayungin, masukin ke botol, ya udah tinggal pilih botol gede, kecil gitu kan. Pakai gayung anjir. Araknya paling enak memang dari sana. Walau ada beberapa ya, kayak ada yang Tapi yang jual lu di paling sini. enjoy itu yang di sana di Cinnamon. Ada another way out nggak kalau misalnya yang Sebenarnya ada yang jual di sini. Tim gue ntar juga. kita masukin kolom itu ya. Boleh, buat siap. rekomendasi. Oke next. Nah ini. Best date night spot. Jarang keluar cuy. Ya lu kalau bawa bini lu masih bini lu di rumah doang. Gak mungkin dong. Udah lama banget. Paling memorable lah kalau enggak yang lu rekomendasiin ke orang. Susah nanyain begini sama siapa-siapa. Pada gak keluar rumah. Kadang nggak keluar rumah. Kadang kalau date ujung-ujungnya minta masak. Ya kalau lu keluar dah. Sini. Kemana? Yang
Kalau lagi anniversary gitu, ulang tahun, nggak yang hari Sabtu malam doang. Sulit sumpah. Kalau gua date night itu, ya maksudnya terakhir kayak ada anniversary apa, ujungnya ke Karangasem, ke kampungnya anak gua. Oh, lo sih tanyain best net Sulit. date night spot nanya staycation aja. Sulit. Yaudah next. Best days yang lu paling memorable buat lu di Bali. Selama lu tinggal di Bali nih, 7 tahun berarti juga kan? Nah, yang plate yang lu paling inget nih dishnya tuh di mana? Ini gue udah kasih listnya dari pagi. Iya, gue lupa sebenarnya kan. Lupa menjawab karena ingetnya hujan masih kesini telat gitu kan. Oke, marahin. apa? Memorable itu sebenarnya waktu makan pertama kali sulit ya. Maksudnya nggak cuman rasanya menurut gue. Iya. Waktu itu Lu pernah. sebut dulu baru lu jelasin. Kombinasi antara yang namanya dulu kan pernah punya gerobak. Itu makanan dari gue decide untuk bikin itu karena menurut gue yang membuat gue suka banget tuh gara-gara that experience of Oh, jadi ada kayak rasanya gitu loh. bias di situ ya ada. Betul. Jadi sebenarnya cuman simple banget. Apa? Ayam asap, terus lu ada kayak ya mau lu memanggil lawar terserah, sama ada kayak sayur kacang panjangnya. Jadi kayak nasi ayam gitu. Tapi ini lo yang bikin sendiri berarti? Sama nanak di kampung. Oh. Itu di kampung mana? Karangasem juga? Karangasem juga. Jadi cuma Jarang keluar, sekali keluar ke Karangasem. Karangasem tapi literally ayam cuman lu garemin, lu bakar pakai sabuk kelapa, dibalur pakai kunyit, udah gitu doang. Ayamnya asapnya tuh gila banget. Di Karangasem tuh? Karangasem. Lu bikin dari bumbunya sendiri gitu kan. Lo ada fotonya gak? Ntar bagi kita ya, biar orang bisa lihat. Boleh. Oke, yang terakhir. Ini gak bisa nih, awas lo gak tahu. Best bar menurut lo? Di luar tempat kerja lo sendiri ya? Itu bias namanya. Bukan bias, maksudnya udah lama banget gue gak keluar ya. Iya. Minum pun di tempat sendiri ya. Ya, terus? Dan di rumah. Iya. Terakhir ya, tapi udah lama banget. More than 4-5 tahun dulu kita suka banget ke Forty Thieves. Oke. Cuman kan Udah close down. udah close down ya. Dan awal-awalnya kenapa gue suka tuh nggak cuman minumannya, maksudnya minuman is comparable ya dan subjektif banget menurut gue. Oh enggak, gue lebih suka di sini, gue lebih suka di situ. Tapi di sana tuh ada Lo find your comfort di situ. betul, tapi kan ada F&B night-nya juga. Jadi dulu tuh pertama kali ketemu komunitas yang akhirnya gue nggak pernah teruskan itu tuh. Iya, beda komunitas. Gara-gara ada itunya, maksudnya ya diajak lah untuk nyatuin tim. Shout out ke Gitu. Forty Tips, buruan buka lagi. Yoi. Thank you. Sip. Berapa abad kita nih ngobrol, Pak? Oke lah. Thank you banget. Ini Kan moga-moga cukup berkesan. Jadi yang paling pengen kita itu tuh biar tahu siapa sih Daryl ini di man behind-nya. Ya itulah. Kok jadi takut gitu? Thank you sudah mampir. Thank you. Ntar kita undang lagi, awas gak mau. Thank you guys yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Moga-moga ini bisa kasih inspirasi buat teman-teman semuanya. Nah ini sebelum lupa, kalau mau reach out, penasaran sama Chef Daryl lebih lanjut, Instagramnya mungkin apa LinkedIn? Linknya nggak ada. Instagram nanti lah. Ya, Ntar Instagram kita masukin di bawah ya. Kalau Potato Head ntar kita masukin juga. Oke, dan yang pasti kalau kalian masih penasaran sama episode kita selanjutnya, bisa terus cek kita ada di Instagram sama di TikTok di On The Pass Bali. Jadi pas S-nya 1 karena kita podcast after service. Dan yang pasti jangan sampai lupa untuk subscribe terus di Ray Jensen Radio biar terus bisa nonton episode-episode kita selanjutnya. Oke. Bye guys. Thank you.